Ya Allah guys, tugas minggu pertama udah kayak skripsi mini. Disuruh jelasin sistem informasi pemasaran, riset, sampai pertimbangannya segala. Terus pakai 6 kedalaman berpikir, terus pertanyaannya di bawah, jawabannya beda lembar. Ini dosen kita tercinta pengen kita jadi analis marketing beneran kali ya? Apa gimana sih? Tapi ya udah, kita coba dulu ya. Bismillah, semoga yang nonton juga ngerti ya. Oke guys, tanpa basa-basi, aku langsung cari materinya. Tapi sebelumnya perkenalin dulu, aku Riris Resmayanti, aku mahasiswa dari S1 Manajemen STIE YPB Cianjur. Di sini aku juga mau nyoba ngeluarin isi otak aku tentang materi sesi 1 ini, yaitu riset dan sistem informasi pemasaran. Sebenarnya materi ini menurut aku agak sulit ya, karena aku mungkin pertama kali baca juga tentang materi ini, karena sebelumnya aku tidak ada minat untuk materi ini. Tapi doain aja semoga Pak dosennya suka ya Pak. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke kedalaman berpikir level 1, yaitu memahami. Di sini aku cari dulu apa itu definisi sistem informasi pemasaran menurut para ahli. Di sini aku menemukan menurut Kotler tahun 2007, di mana sistem informasi pemasaran adalah sistem yang terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Ada juga dari Jobber tahun 2027, yaitu sistem informasi pemasaran adalah sistem di mana data pemasaran dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan secara formal kepada manajer sesuai dengan kebutuhan informasi mereka secara berkala. Ada juga menurut Tabroni tahun 2022, yaitu sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mengolah, menyimpan, dan mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pemasaran, termasuk subsistem intelijen pemasaran seperti produk, tempat, promosi, dan harga. Oke, kuncinya tadi ada di definisi para ahli ya. Jadi kita masuk ke kedalaman berpikir level 1, yaitu mengingat, di mana menurut para ahli tadi kita simpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah sistem berbasis teknologi ya, untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang relevan guna untuk mendukung keputusan pemasaran. Nah, setelah kita tahu apa definisi dari sistem informasi pemasaran, barulah kita memahami apa sih sistem informasi pemasaran. Bayangin aja sih gini, sistem informasi pemasaran itu kayak otak bagian pemasaran. Misalnya kita punya data tentang siapa saja yang beli produk kita, kapan mereka beli, lewat apa, dan apapun itu. Nah, semua itu bisa masuk ke dalam sistem. Jadi perusahaan bisa lebih cepat ambil keputusan. Nah, masuk ke kedalaman berpikir level 3, yaitu mengaplikasikannya. Bayangin kita punya sebuah toko online, di mana setiap ada yang beli kita catat nih di Excel, terus siapa yang beli, belinya apa, kapan belinya, terus berapa lama, berapa banyak, bukan berapa lama ya, berapa banyak. Nah, kan lama-lama tuh data numpuk ya. Nah, dari data itu kita bisa lihat, oh ternyata produk A banyak yang beli loh, ternyata produk A banyak yang minat, atau ternyata nih produk B itu jarang laku gitu. Kalau gitu kita bisa mikir nih ke depannya, kalau gitu awal bulan nanti kita kasih promo produk A biar makin rame, atau produk B yang gak laku tadi kita kasih diskon deh biar orang tertarik gitu. Nah, jadi dari kegiatan ngumpulin data, nyimpen data, terus itu bisa kita pakai, bisa kita olah untuk ambil keputusan kayak gitu. Itu contoh kecilnya aja dari sistem informasi pemasaran. Nah, kalau riset pemasaran itu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data supaya perusahaan tahu keinginan pasar itu seperti apa. Tanpa riset, perusahaan itu ibarat
jalan-jalan tanpa arah. Bisa aja produk yang mereka buat tuh nggak sesuai sama keinginan pasar. Ujung-ujungnya rugi kan? Contoh simpelnya gini guys, misalnya kita nih ingin buat produk minuman kekinian. Nah, kita riset dulu di sekitar kita, pasar kita itu sukanya rasa apa? Apakah rasa asam, manis, atau pahit kah? Nah, hasil dari riset pasar itu kita jadikan dasar untuk membuat produk kita. Gitu. Nah, kita masuk ke kedalaman berpikir level 4 nih, yaitu menganalisis. Dari data-data yang udah kita kumpulin tadi, nggak semua data bisa langsung dipercaya loh. Misalnya nih, kita bikin survei, terus ada orang yang jawabnya itu asal-asalan karena buru-buru, atau karena nggak niat, atau kita yang nyebar surveinya itu ke teman-teman aja, yang dimana teman-teman kita itu nggak mewakili target pasar. Nah, hal-hal kayak gitu bisa jadi pertimbangan loh. Jadi kita perlu menganalisis data itu lebih dalam dan perlu memilah atau memilih menyortir data-data yang perlu kita dalami gitu. Lanjut lagi ke kedalaman berpikir level 5, dimana itu adalah evaluasi. Menurut aku evaluasi penting banget ya. Jadi kita bisa pastiin evaluasi riset apa yang kita lakukan ini benar nggak dari awal gitu. Jadi siapa saja yang menjadi respondennya, kemudian berapa banyak sih orang yang ikut survei ini, kemudian gimana cara kita untuk proses riset ini. Kalau salah milih orang atau nanyanya ke yang nggak pas, hasil risetnya mungkin bisa jadi menyesatkan ya. Kita jadi ambil keputusannya yang salah juga nantinya. Nah, menuju ke kedalaman berpikir level 6 yaitu menciptakan. Setelah kita tahu sistem informasi pemasaran itu apa, paham proses risetnya seperti apa, bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan risetnya, dan menilai mana strategi yang paling cocok, kita sekarang bisa menciptakan strategi pemasaran yang sesuai. Misalnya, aku buat rencana promosi produk dengan mengandalkan data penjualan yang udah kita kumpulin. Nah, kita pilih waktu promosi yang pas, target pembeli yang tepat, dan platform yang paling sering mereka pakai. Strategi ini bukan cuma asal nebak, tapi hasil dari pemahaman dan analisis mendalam. Jadi keriting itu dalam kedalaman berpikir level ini, kita bisa mengambil keputusan dan strategi nyata yang bisa langsung dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Nah guys, jadi sistem informasi pemasaran, proses riset, sampai pertimbangannya menurut aku semuanya nyambung dan krusial banget ya untuk bantu perusahaan ambil keputusan yang tepat. Jadi semakin paham data, semakin tajam juga strategi kita. Dan itu mungkin yang bisa aku jelasin. Bye-bye.